Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Saya Hezbun Arif dari Forum News Network. Putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas presidensial threshold 20% itu disambut respon yang sangat beragam. Partai besar seperti Golkar mengaku terkejut karena ya mereka pasti terkejut karena privilege mereka ini kan dihapuskan. Sementara partai-partai kecil yang tidak lolos presiden threshold maupun yang tidak lolos ke parliamentary threshold ya karena suaranya untuk masuk parlemen aja nggak cukup, dia menyambut gembira dan bahkan bersiap-siap mencalonkan presidennya sendiri tanpa harus menyembah-nyembah ke parpol besar. Salah satunya Partai Buruh katanya yang mereka sudah siap untuk mengusung calon presidennya sendiri. Keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu juga membuka peluang nama-nama populer khususnya mereka yang punya partai untuk maju pilpres ya. Sementara yang belum punya partai seperti Anies Baswedan sekarang ini didorong-dorong untuk segera mendirikan partai sendiri. Nanti kalau nggak punya partai sendiri nggak bisa maju loh, karena partai-partai mau mengusung sendiri-sendiri gitu ya. Ngapain ngusung kader partai lain atau ngusung bukan kader gitu untuk jadi capres kalau kadernya sendiri bisa diusung, bahwa nanti kemudian kalah di putaran kedua kan tinggal gabung dengan partai yang diperkirakan bakal menang begitu ya, dengan calon yang diperkirakan akan menang. Jadi bisa diperkirakan Pilpres 2029 itu akan lebih meriah, kecuali ini ya kalau pemerintah menerbitkan Perpu dan mentorpedo putusan Mahkamah Konstitusi itu seperti yang dilakukan oleh Jokowi saat masih berkuasa. Tapi kan Menteri Hukum sekarang ini Supratman Andi Aktas menyatakan menghormati putusan itu, dan kalau belajar dari pengalaman sebelumnya ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menurunkan ambang batas untuk pencalonan kepala daerah, pada waktu itu Pak Prabowo juga nggak melakukan langkah seperti yang biasa dilakukan oleh Jokowi. Ya, jadi orang seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, bahkan Ketua Umum Parpol seperti Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar, ini berpeluang untuk maju. Tinggal ada yang mau memilih atau tidak ya. Anies, nah, ini nama Anies ini penting kita bolak-balik sebut ini karena berkaitan dengan Jokowi dan Gibran ya. Bila dia jadi membuat partai sendiri, dipastikan akan maju lagi sebagai capres. Kalau toh mungkin dia tidak mendirikan partai, mungkin dia sudah punya komitmen-komitmen, peluangnya mendapatkan tiket sangat besar karena tidak semua partai itu punya kader yang bisa dijual atau PD menjual kadernya. PKS dan Nasdem bisa jadi alternatif ya. Nah, paling syaratnya kalau PKS ya harus berpasangan dengan kader mereka sendiri. Sementara kalau Nasdem kan selama ini Anies punya kedekatan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bahkan pada Pilpres yang lalu kan Surya Paloh nekat mengusung Anies walaupun konsekuensi yang harus dia bayar sangat besar karena dihajar langsung sama Jokowi. Kalau sekarang kan Jokowi nggak bisa menghajar lagi dan undang-undangnya memungkinkan gitu ya. Di luar itu kan Nasdem itu ketika mengusung Anies pada Pilpres kemarin juga sudah terbukti bahwa Anies itu bisa menjadi bisa memberi kotel efek, maksud saya dengan suaranya itu perolehan suaranya di pemilu legislatif kan meningkat. Bagaimana dengan Wapres Gibran? Dia juga pasti aman karena ada PSI yang kini dipimpin oleh adiknya Kaisang Pangarep. Jadi saya kira dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sekarang ini Jokowi nggak perlu lagi untuk mengubah projo menjadi parpol. Jadi dipastikan Pilpres tahun 2029 sekali lagi kalau pemerintahan Prabowo maksudnya tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu itu dipastikan akan sangat meriah ya. Bisa muncul setidaknya 4 sampai 5 pasang calon, bahkan mungkin lebih gitu ya. Gerindra kalau Pak Prabowo masih sehat walafiat dan masih berminat untuk memperpanjang masa jabatannya, juga bisa mengusungnya kembali sebagai calon presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai yang lain. Jadi sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi itu memang bisa menjadi kabar baik, tapi juga jadi kabar buruk. Tapi kabar baiknya kelihatannya atau manfaat mudorotnya bisa lebih banyak dibandingkan dengan kabar buruknya. Kabar baiknya bagi bangsa Indonesia kan mereka ini punya pilihan capres cawapres yang beragam. Tidak hanya rakyat itu dipaksa datang ke TPS untuk memilih calon-calon yang telah ditentukan oleh kartel politik dan oligarki. Teman-teman dari kawasan Indonesia Timur atau daerah lain itu sekarang juga bisa maju. Kalau kemarin kan tertutup gara-gara presidensial threshold 20% itu ya, peluangnya banyak loh.
tokoh-tokoh dari kawasan timur, kawasan Indonesia Tengah, dan daerah-daerah lain yang punya potensi, tapi karena tidak punya akses, tidak punya tiket dari partai politik, dia nggak bisa maju. Jadi itu bagusnya sekarang. Jadi lebih apa kebinekaannya juga bisa lebih terasa, dan kemudian juga kita tidak perlu khawatir ada pembelahan. Ya kalau cuma dua itu kan, dua pasang itu kan dipastikan terjadi pembelahan. Kabar buruknya apa? Ini kabar buruknya bagi bangsa dulu ya. Kalau kabar buruknya bagi bangsa, ya figur seperti Gibran yang secara kapasiti dan intelektual tidak memenuhi syarat itu bisa tetap maju, dan peluangnya untuk terpilih juga sangat besar. Tapi ini bagi Jokowi sendiri sebenarnya juga jadi kabar buruk, karena opsi banyak calon ini ya lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan, terutama berkaitan dengan pencapresan Gibran pada tahun 2029. Indikatornya bahwa Jokowi tidak menghendaki penghapusan presidensial threshold 20% itu setidaknya kan kita bisa baca dari sikap Anwar Usman, hakim Mahkamah Konstitusi yang jadi paman Gibran. Dia kan salah satu dari dua orang hakim di Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan itu, atau dissenting opinion, bersama dengan satu hakim Mahkamah Konstitusi lainnya, Daniel Yusmi IV, dengan alasan bahwa penggugat itu tidak punya legal standing. Ini mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang mengajukannya. Ada 4 orang. Anwar Usman ini kan hanya operator Jokowi ya di Mahkamah Konstitusi. Dia sempat berhasil ketika menjadikan Gibran sebagai calon, meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu. Waktu itu dia masih menjadi ketua MK, walaupun itu konsekuensinya dia harus membayar mahal karena dia oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian dicopot dari jabatannya dan tidak boleh menangani perkara-perkara yang ada konflik of interest-nya dengan keluarga Jokowi. Tapi sekali ini ternyata dia ikut ya soal ambang batas ini. Padahal ini sebenarnya kalau dirunut-runut juga ada konflik of interest-nya. Tapi bagus juga sih dia bisa ikut menentukan itu, dan kemudian dia menyatakan dissenting opinion. Dari sini kita dengan mudah bisa membaca apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi dan bagaimana kira-kira strateginya dan cara mengantisipasinya. Jelas bagi Gibran dia akan lebih mudah menang bila capres dan cawapresnya itu dibatasi. Polanya seperti yang saya sebutkan itu ya, pemainnya dibatasi, lapangannya mereka yang menentukan, aturan main yang mereka yang menentukan, wasitnya mereka yang menentukan, dan kemudian skornya juga mereka yang sudah menentukan. Itu kira-kira begitu kalau permainan itu masih menggunakan PT 20%. Syukur ini ya, kalau bisa diatur calon tunggal lawan kota kosong. Atau kalau mau main cantik ya dibuat dua pasang calon, tapi yang satu itu lainnya adalah calon boneka. Skenario semacam ini udah bolak-balik dimainkan oleh Jokowi. Ketika Gibran mau maju menjadi wali kota Solo, semua partai politik itu diborong dan lawannya hanya bisa maju lewat jalur independen. Maka disiapkanlah calon boneka seorang ketua RW berpasangan dengan tukang jahit. Ya, dia langsung menang mutlak begitu. Skenario itu sesungguhnya juga hampir berhasil diterapkan lagi di Jakarta dengan memborong semua partai kecuali PDIP gabung di Kim Plus dan kemudian mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dan pada waktu itu mereka beruntung karena ada calon independen yang maju, ya, ini pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ini bisa didorong untuk jadi semacam calon dan boneka dalam tanda petik ya, karena sebenarnya mereka ini bukan boneka langsung, tapi mereka memang maju, dan ketika syaratnya itu syarat KTP yang dikumpulkan tidak cukup, kan kemudian tiba-tiba ada pengeran, ada mobilisasi KTP, dan konyolnya itu termasuk KTP anaknya Anies, itu yang dipakai juga. Dari situ kan kelihatan sekali kalau ada permainan kekuasaan di balik itu, tapi kotor permainannya ya. Tapi yang jelas skenario Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono berhadapan dengan calon independen itu berantakan. Padahal kan tadinya PDIP itu nggak bisa mengusung calonnya sendiri, tapi ketika MK akhirnya memutuskan, itu putusannya pada waktu itu putusan nomor 70 ya tahun 2024. PDIP yang tadinya itu cuma punya kursinya itu 14% di DPRD Jakarta dan jumlah suaranya suaranya hanya sekitar 15%, itu nggak bisa memenuhi syarat. Artinya mereka itu tidak akan maju mengajukan calonnya ya. Tapi kan ketika kemudian muncul putusan dari MK, mereka bisa maju sendiri dan kemudian mengusung pasangan Pramono dan Rano, dan mereka ini kemudian karena didukung oleh Anies dan banyak komponen yang anti Jokowi, ya akhirnya menang gitu ya. Dan ini membuat skenario
Jokowi itu berantakan di Jakarta. Nah, apakah skenario ini juga akan berantakan kembali di Pilpres 2029? Ini masih kita tunggu. Tapi yang jelas bagi Jokowi itu Mahkamah Konstitusi itu layak dibubarkan, ya, karena selalu membuat berantakan skenario-nya yang sudah disiapkan dan ditata dengan rapi serta tinggal eksekusi. Ini saya membayangkan kalau Pak Jokowi masih berkuasa, MK ini layak dibubarkan lah. Tapi kalau nggak dibubarkan ya seleksinya itu masih orang-orangnya lebih diperbanyak yang masuk. Jangan ada orang model Saldi Isra misalnya yang masuk. Ini biasanya bikin kacau dan berantakan skenario-nya dari Pak Jokowi. Nah, bagaimana skenario-nya agar aman? Gibran tetap bisa menjadi presiden. Sebab kalau tarung bebas, apalagi ada Anies, aduh ini memang penyakit bener ini buat Jokowi ya. Ada Anies yang ikut maju, ya pasti berat bagi Gibran. Apalagi Jokowi bukan lagi presiden. Kemarin itu kan karena Jokowi masih jadi presiden, jadi dia bisa mengerahkan segala sumber daya kekuasaannya mulai dari bansos sampai aparat penegak hukum sampai aparatur sipil negara semua bisa dikerahkan. Sekarang nggak bisa Jokowi. Jadi jalan satu-satunya agar Gibran tetap bisa jadi presiden ya nggak perlu menunggu, bukan nggak perlu, jangan nunggu tahun 2029. Harus sekarang ini juga, maksud saya setidaknya 1 sampai 2 tahun lagi lah. Pokoknya jangan lewat jalur elektoral, lewat jalur pilpres. Nah, sebelum kita bahas soal itu, gimana ceritanya bisa jalur non pilpres jadi presiden? Kita ada bagusnya, saya ajak Anda kembali untuk menyimak ya yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim. Mengapa kemudian memutuskan menghapus PT 20% dan kemudian mereka juga sudah menyiapkan argumentasinya bagaimana mengantisipasi kemungkinan banjirnya calon presiden dan calon wakil presiden. Pertimbangannya pada waktu itu dibacakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Sebagai negara yang memilih sistem presidensil dalam praktek tumbuh dalam balutan model kepartaian majemuk atau multi-party system, tetap harus diperhitungkan potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu. Dalam hal ini misalnya, jika partai politik peserta pemilu adalah 30, maka terbuka pula potensi terdapat 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Sekalipun dalam putusan aku, Mahkamah telah menegaskan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional semua partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Dalam revisi Undang-Undang 7 2017, pembentuk undang-undang dapat mengatur agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak, sehingga berpotensi merusak hakikat pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sekalipun secara konstitusional terdapat ketentuan pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Dasar RI 1945 yang pada pokoknya telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktek demokrasi presidensial Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam merevisi Undang-Undang 7 2017 dapat melakukan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. 3. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. 4. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Dan yang kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud, termasuk perubahan Undang-Undang 7 2017, melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian atau concern
terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Dari penjelasan Saldi tadi, yang dia membacakan dasar pertimbangannya jelas ya. Dalam hal ini pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan rekayasa politik atau political engineering supaya nggak terlalu banyak pasangan. Nah, tapi ini hati-hati, ini bisa jadi celah untuk tetap membatasi calon pasangan. Belum lagi seperti dikatakan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, MK itu juga tidak menjelaskan apakah putusannya berlaku tahun 2029 atau setelahnya. Nah, ini nanti akan jadi perdebatan ya, karena apa? Sifat putusan dari Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Artinya harus segera dilaksanakan dan tidak memerlukan ada peraturan pemerintah gitu ya. Nah, artinya ya berlaku tahun 2029. Tapi namanya interpretasi hukum ini pasti bisa jadi perdebatan ini. Semua ahli hukum tata negara dikerahkan dan bisa membela kepentingan masing-masing siapa yang bayar gitu ya. Tapi tidak semua seperti itu. Saya kira yang idealis itu masih banyak juga. Yang memperjuangkan PT 0% ini para ahli hukum tata negara yang idealis tadi. Lepas dari perdebatan berapa banyak dan kapan dilaksanakan, bagi Jokowi dan keluarganya dengan putusan MK itu Pilpres 2029 ini menjadi tidak menentu, uncertainty, gambling lah. Ini mereka bisa menang, bisa kalah. Potensi menang ada karena sebagai kandidat Gibran itu sekarang sudah curi start paling awal loh. Sejak dia dilantik kan kerjanya Gibran tuh kampanye terus. Coba deh perhatikan. Ninjau-ninjau proyek, bagi-bagi susu dan sebagainya. Ini kerjaan apaan sih ada seorang presiden kok ninjau proyek sedang berlangsung. Ini niru bapaknya. Kalau bapaknya dulu kan memang groundbreaking, kemudian bagaimana lihat perkembangannya, terus kemudian di ruas pertama bisa diresmikan dan sebagainya. Tapi kalau Gibran kan belum punya yang seperti itu. Jadi dia ninjau aja proyek-proyek sekarang. Terus bagi-bagi susu. Tapi karena susu ini nanti tidak jadi menu utama dalam makan siang gratis, tapi diganti kelor atau telur, kelihatannya mungkin Gibran nanti akan ganti modus bagi-bagi telur ya. Kalau bagi-bagi kelor ya nggak bisa langsung dikonsumsi ya. Jadi Gibran ini memang dia terpilih menjadi wakil presiden bukan bekerja untuk rakyat, tapi dia bekerja untuk dirinya sendiri. Ini kan benar-benar nggak fair ya. Ini enaknya apanya kan semua fasilitas dia menggunakan fasilitas rakyat, tapi digunakan untuk kampanye. Sementara kandidat-kandidat yang lain termasuk Pak Prabowo itu masih harus kerja keras. Pak Prabowo malah sekarang kelihatannya nggak sempat dia berkampanye karena disibukkan dengan problem kenegaraan yang saya kira itu Gibran kalau dikasih tanggung jawab juga nggak paham, atau kalau toh dia paham dia pura-pura nggak tahu aja gitu ya. biar Pak Prabowo yang mengerjakan, dia tetap sibuk dengan kampanyenya, dengan agendanya sendiri. Benar-benar apes bangsa ini memang. Makanya itu saya berkali-kali mengingatkan, kalau caranya seperti ini Pak Prabowo bisa aja kalah loh dengan Gibran. Kenapa? Pak Prabowo sibuk keliling dunia, melobi-lobi dunia internasional, melobi lembaga-lembaga donor untuk membantu Indonesia. Sementara Gibran belusukan ketemu dengan rakyat yang mohon maaf, rakyat kita itu mayoritas pendidikannya itu di bawah 60% lebih itu di bawah hanya tamat SMP. Itu total loh ya, ada di situ yang cuma lulus SD, dan juga banyak yang juga tidak punya ijazah SD. Bayangkan orang seperti ini mana ngerti bahwa kalau Pak Prabowo misalnya pidato dengan gagah di sidang umum PBB dibandingkan dengan Pak Jokowi nggak pernah datang ke PBB sekalipun seumur hidup, kecuali waktu itu pidatonya pun melalui Zoom. Dan sementara Pak Jokowi tapi walaupun nggak pernah datang ke PBB, dia keliling terus bagi-bagi bansos, lempar-lempar kaos. Ya orang akan milih Gibran kalau pola yang itu dilakukan gitu. Hati-hati Pak Prabowo bisa ditelikung dari belakang oleh Gibran. Tapi sekali lagi kendati seperti itu, walaupun sekarang Gibran larinya lebih kencang duluan dibandingkan dengan calon presiden lain, kan itu masih tetap tidak pasti. Kalau mau pasti, ya Gibran itu menggantikan Prabowo di tengah jalan. Bagaimana caranya? Nah, kita kan masih teringat ya, waktu itu ada heboh pernyataan dari pengamat militer, pengamat pertahanan Koni Rahakundini Bakri, yang kemarin juga diulang lagi ketika dia bicara di podcastnya Abraham Samad, mantan ketua KPK. Dia menyatakan bahwa dia sudah wanti-wanti kepada ketua harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, juga mesti benar-benar dijaga Pak Prabowo, jangan sampai diturunkan di tengah jalan oleh Jokowi dan para pendukungnya.